إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام الأكملان على نبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الناس اتقوا الله ربكم. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenungi perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai, dan meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci dan murkai. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, sangat penting bagi kita untuk terus belajar, terus memperbaiki diri, terus menambah wawasan keislaman kita, memperbaiki amalan kita, memperbanyak hafalan kita, memperbanyak hafalan-hafalan doa kita, dan juga memperbanyak hafalan ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang melahirkan rasa khusyuk, tunduk, takut. Begitu pula ilmu yang melahirkan rasa prihatin kepada kaum muslimin, rasa cinta kepada manusia. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122, "Maka al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidaklah boleh orang-orang yang beriman itu pergi berjihad seluruhnya, tetapi harus ada yang tidak pergi. Di sebagian kelompok di antara mereka ada segolongan liyatafaqahu fid din, yang mereka itu memperdalam ilmu agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan agar mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika mereka kembali kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan peringatan. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad dipandang oleh para sahabat sebagai afdalul a'mal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh jangan semuanya pergi berjihad, karena harus ada sebagian yang menjadi perwakilan untuk belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama sehingga menjadi calon-calon ulama, kemudian menjadi ulama, menjadi penerusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal anbiya al-ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Walakin warathul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir, barang siapa mengambil bagian tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita membutuhkan para ulama di hidup kita ini. Kita membutuhkan orang-orang yang berilmu untuk membimbing dunia kita dan juga akhirat kita, agar kita tidak tersesat di dunia, apalagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan, jika semuanya bersemangat berjihad, siapa yang akan memikirkan umat?
Mereka harus dipersiapkan, mempersiapkan kadar, yaitu melalui para penuntut ilmu yang mereka akan berjuang, melanjutkan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menekuni ilmu, menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, la a'lamu minal ibadati syai'an afdala min an yu'alliman nasal ilm. Saya tidak mengetahui suatu ibadah yang lebih utama daripada mengajarkan manusia kebaikan, mengajarkan manusia ilmu. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwan, kita sekarang telah berada di suatu lembaga, suatu badan, suatu sekolah, suatu ma'had yang kita mendedikasikan diri kita untuk ilmu. Ada yang mengajar, ada yang berkhidmah, ada yang membantu, dan ada yang berjuang. Oleh karena itu kita perlu peringatkan akan pentingnya mengikhlaskan niat, memperbarui lagi keikhlasan dan semangat kita untuk melayani para penuntut ilmu. Sesungguhnya ayyuhal ikhwan, membantu para penuntut ilmu itu adalah perjuangan yang sangat besar. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap suku harus memiliki perwakilan, sehingga ada orang-orang yang tidak memiliki keluarga, ada orang-orang yang tidak memiliki harta. Akhirnya mereka tinggal di masjid dan mereka disebut dengan ahlus suffah atau ahlus zullah. Ahlus suffah adalah orang yang tinggal di belakang masjid, dibuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi sedikit agar mereka bisa tidur di sana. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Abu Hurairah termasuk bagian dari ahlus suffah, dan beliau mengatakan ketika beliau sangat merasakan kelaparan, beliau mengatakan dan menceritakan kisah tentang mukjizat, ya, pemberian susu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kisah tersebut beliau mengatakan, wa ahlu suffati adyaful Islam, dan ahli suffah, orang yang tinggal di masjid itu adalah adyaful Islam, tamu-tamu Islam. La ya'una ila ahlin wala malin, mereka tidak berkumpul atau tidak berlindung kepada keluarga dan juga harta. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ada sedekah, beliau tidak mengambil sedikit pun untuk beliau salurkan kepada ahli suffah. Tetapi jika ada hadiah, maka beliau mengambil yang sedikit, karena itu adalah hadiah untuk beliau, dan sebagian besarnya beliau berikan kepada ahli suffah. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala para santri yang tidak semuanya kaya. Ada santri-santri yang membutuhkan pertolongan kita. Ada santri-santri yang miskin, fuqara, dikategorikan sebagai orang-orang miskin. Oleh karena itu perhatian kita harus besar, memperlakukan mereka dengan cara yang sama, berjuang mempersiapkan kader menjadi ulama, bibit-bibit para ulama, bibit-bibit para dai. Meskipun mereka tidak semuanya akan menjadi ustadz, tidak semuanya menjadi ulama, tetapi apa? Setidaknya kita bisa menanamkan kesolehan, nilai-nilai agama, dan kita ajarkan agar mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ini adalah perjuangan yang harus kita tegakkan. Sebagaimana dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat agar menanggung kehidupan ahli suffah, sehingga datanglah mereka yang punya kebun kurma, datang dengan dahan kurma dipotong, ya, atau dahan buah kurma ditaruh di masjid, siapa yang mau makan maka dimakan. Itu adalah untuk ahli suffah. Kemudian datang turun ayat melarang untuk menginfakkan yang buruk, memilih yang bagus-bagus saja. Itu berkaitan dengan ahli sedekah, ahli suffah. Ketika mereka para sahabat ada yang melakukan hal tersebut, kurma-kurma yang bagus untuk mereka, yang buruk-buruk dikasihkan kepada ahli suffah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Artinya apa? Jangan berikan yang kalian sendiri tidak memakannya. Jangan berikan yang kalian sendiri tidak memakannya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di sini, kalau mau makan sekenyang apapun bisa, malah takut kegemukan. Sedangkan dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak orang yang kelaparan. Pakaian kita sekarang ini mungkin lebih banyak daripada pakaiannya orang-orang kaya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rumah yang kita tempati lebih luas daripada rumahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mereka dulu dengan keadaan seperti itu berbondong-bondong membantu para penuntut ilmu yang akan menjadi ulama di kemudian hari. Yang akan menjadi ulama di kemudian hari. Tadi saya baca tentang ahli suffah, dan ternyata banyak sekali ahli suffah, lulusan ahli suffah yang tadinya mereka tidak memiliki keluarga dan harta, yang itu adalah lulusan ahli suffah. Sebut saja Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Abu Sa'id Al-Khudri, termasuk Abdullah bin Mas'ud, termasuk Ukasyah Al-Asadi yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk 70.000. Kemudian banyak lagi para sahabat, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk ahli suffah. Begitu pula orang-orang yang datang yang tidak memiliki keluarga di Madinah. Mereka ketika tidak memiliki keluarga, mereka tinggal di masjid. Tujuannya untuk apa? Belajar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belajar langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada Nabi, mereka belajar kepada para ulama sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, sebagaimana Abu Hurairah. Saya keluar ke masjid, saya bertanya tentang ayat kepada Abu Bakar. Kemudian beliau menjawab. Kemudian saya pergi ke Umar bin Al-Khattab, bertanya tentang ayat. Beliau pun menjawabnya. Kemudian saya bertemu dengan Rasulullah SAW. Artinya apa? Mereka tetap belajar. Kalau tidak belajar dengan Rasulullah SAW, mereka belajar dengan penuntut ilmu senior atau para ulama sahabat, yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Apa kelanjutan hadis ini? Rasulullah SAW menyebutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menapaki jalan yang dia menuntut ilmu, mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Saudara-saudara sekalian, setan tujuannya adalah mengajak manusia menuju neraka. Sedangkan anjuran Nabi untuk mencari ilmu adalah untuk mencari jalan pintas menuju surga, mencari jalan-jalan kebaikan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apakah setan akan diam saja tidak menghalangi orang-orang dari menuntut ilmu? Jawabannya tidak. Jalan menuntut ilmu inilah jalan yang terberat. Oleh karena itu, ya ikhwan, setan berdiri di gerbang-gerbangnya, di jalan-jalannya untuk mengelabui manusia agar tersesat dari jalan menuntut ilmu. Mereka tidak mau menuntut ilmu. Kenapa? Ilmu, orang yang menuntut ilmu digambarkan sebagai apa? Pertama, orang yang terbelakang. Kedua, orang yang bakalan miskin, tidak punya harapan masa depan. Padahal kita lihat, ya, betapa banyak orang yang berpendidikan ujung-ujungnya jadi koruptor. Tidak menjamin. Masalah rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jalan menuntut ilmu selalu dihiasi oleh syaitan dengan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Oleh karena itu, setan tidak akan membiarkan orang untuk menuju ilmu. Dia adalah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang-orang yang mau berkhidmah untuk ilmu dan para ulama, begitu pula para penuntut ilmu, akan dihalang-halangi juga oleh syaitan untuk membantu mereka, untuk membantu berkhidmah untuk mereka. Oleh karena itu, bersabarlah ayuhal ikhwan. Yang kita cari di dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itu dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, petunjuk Nabi SAW. Meskipun tidak menjanjikan harta yang besar, tetapi insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Ya, akan mendapatkan keberkahan-keberkahan
di jalan berkhidmah kepada para penuntut ilmu. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha rabbakum. Manusia ini membutuhkan ulama dan para penuntut ilmu yang mereka berjuang untuk agama ini. Siapa yang akan membantah kesesatan, siapa yang akan memperjuangkan sunnah, mengajarkan ilmu kecuali para penuntut ilmu dan juga para ulama. Akan tetapi ayolah ikhwan, mereka dihadapi dengan perkara yang sangat besar, yaitu masalah ma'isyah, masalah kehidupan. Oleh karena itu orang-orang yang memiliki harta sudah sepantasnya memikirkan para penuntut ilmu. Orang yang memiliki kelebihan harta sudah sepantasnya menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang berjihad fisik itu tidak ada untuk di negara kita kecuali tentara, polisi yang sudah dipersenjatai. Sekarang siapa yang kita bantu? Di mana harta kita salurkan? Salurkanlah kepada para penuntut ilmu syar'i. Mereka para penuntut ilmu butuh buku. Buku itu mahal. Contohnya saja kita punya muqarrar, ada buku Misbahul Munir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir, 300.000. Itu baru 1 jilid, 2 jilid, 1 judul. Akhirnya ada usulan kita buka donasi saja atau uang perpustakaan kita belikan buku. Ini tidak akan cukup uang untuk para santri. Kalau kita belikan uang buku santri, kita belikan buku itu nggak cukup. 1 buku 300.000. Ya, ini buku kecil. Belum kita beli tafsir Ibnu Katsirnya. Itu lebih mahal lagi, bisa 1,5 juta. Baru tafsir Ibnu Katsir. Belum kita bahas tentang buku-buku lain, Fathul Bari, ya, kemudian Syarah Imam Muslim dan yang lainnya. Penuntut ilmu butuh senjata. Sebagaimana kita kalau berjuang, orang-orang yang berjihad kita persenjatai. Tapi sekarang kita persenjatai siapa? Alihkanlah harta-harta itu, korbankanlah harta-harta kita untuk para penuntut ilmu. Mereka membutuhkan buku, kita berikan buku. Begitu pula ayyuhal ikhwan, ketika mereka sudah fokus belajar, begitu pula ada yang mengajarkan ilmu. Kita cukupkan mereka, para penuntut ilmu dan juga para pengajar ilmu. Kita cukupkan mereka. Mereka tidak mencari apa yang namanya banyak-banyak harta, berlimpah harta, tidak. Yang penting cukup sehingga mereka bisa mengajar, keluarga mereka pun bisa tenang nafkahnya. Ini banyak sekali ayolah ikhwan, terutama saudara-saudara kita di daerah-daerah pedalaman. Kalau kita katakan di daerah timur Indonesia, untuk makan saja masih sulit, ya. Bahkan berpikir besok saya mau makan apa, itu masih ada saudara-saudara kita seperti itu. Bagaimana fokus mau mengajar, mau berfatwa, beli pulsa saja tidak sanggup. Ya, saya teringat dulu ketika masih SMS 350, pulsa itu masih sangat mahal. 1 SMS 350. Ada ustadz ditanya pakai SMS waktu itu. Dan zaman dahulu subhanallah lebih susah dari zaman sekarang. Kata beliau, cerita ke saya, kalau saya dapat soal SMS saya nggak jawab. Gimana kalau misalnya satu orang bertanya, oke, ini ustadznya sudah mengisi kajian di mana-mana, ada 10 pertanyaan 3.500, itu sekarang harganya bukan 3.500 sekarang, gitu ya. Mahal dulu, pulsa itu mahal. Ya. Oleh karena itu, siapa yang menanggung itu agar beliau bisa menjawab soalnya, soal bisa mengisi kajian dengan buku. Bahkan subhanallah, ada yang mengisi kajian bensinnya dari ustadznya sendiri, subhanallah. Ya, bensinnya dari ustadznya sendiri.
Bahkan subhanallah, ustadz itu ada yang menggambarkan yang namanya ustadz itu harus sengsara. Subhanallah, tidak ya ikhwan. Para da'i, para ulama tidak mengharapkan kewahan hidup, tidak. Yang penting mereka cukup. Jangan sampai anak mereka kelaparan. Anak mereka sendiri tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar. Mereka harus mengurus umat, tapi harus mengurus juga penghasilan dia yang katakanlah subhanallah tidak memiliki penghasilan. Oleh karena itu apa? Bekerja samalah dengan mereka, bekerja samalah dengan yayasan-yayasan dakwah, yayasan lembaga-lembaga atau pondok-pondok pesantren. Bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama, antum yang memiliki harta, sedekahkanlah. Sedekahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Layanilah para pejuang-pejuang ilmu. Belikanlah bukunya, cukupkanlah mereka agar mereka bisa berjuang di kemudian hari untuk umat ini, sehingga yang namanya sunnah terus bisa mengalir, terus bisa disampaikan sampai akhir zaman nanti. Ini adalah amanah yang sangat besar dari Rasulullah SAW. Al-ulama'u warathatul anbiya. Akhirnya marilah kita banyak berselawat kepada Nabi SAW, karena pada hari Jumat kita diperintahkan banyak berselawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma anzil alayna ghaithan fala taj'alna minal qanitin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.